Blue Lock episode yang ke-70 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah kita pun bisa melihat sama-sama mengenai munculnya badut keempat di dalam lapangan yang akan kembali menjadi penghalang terbesar bagi Sageyoji untuk bisa mencetak gol. Karena gara-gara perbuatan badut ini, skema serangan balik super cepat yang harusnya bisa dijalankan oleh Sageyoji seketika langsung gagal. Atau dengan kata lain, di dalam satu episode ini kita akan kembali dibuat sangat kesal. Karena kesombongan dan juga arogansinya sama sekali tidak pantas untuk bisa membuat dia berada di dalam akademi sepak bola Blue Lock. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat setelah Isagi berhasil menggunakan kekuatan Metavision-nya untuk memprediksi dengan sempurna mengenai kemanakah JP akan bergerak dan di manakah JP akan menendang, maka di satu panel yang sama itu, Isagi pun pada akhirnya berhasil memblokir satu buah tendangan super dari JP yang merupakan seorang master striker dengan cara memotong jalur tembakan dari JP dan langsung membenturkannya ke tiang. Padahal kenyataannya JP sendiri sudah melatih teknik spesial itu selama berbulan-bulan hanya demi bisa mengalahkan Noel Noah dengan tingkat kesuksesan yang selalu mencapai 100% ketika digunakan untuk melawan tim lain. Yang artinya, Isagi pun secara tidak langsung akhirnya berhasil mengalahkan JP. Mengingat hanya dirinya sajalah satu-satunya pemain di dalam lapangan ini yang mampu menyelamatkan nasib dari tim Bayern Munchen. Karena jika sampai tendangan tadi berhasil masuk ke gawang Gagamaru, maka sudah jelas Citylah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Hal itulah yang pada akhirnya membuat semua pemain di dalam lapangan tersebut menjadi sangat terkejut. Karena faktanya tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa seorang Sageyoji yang selama ini selalu mereka remehkan ternyata mampu menunjukkan kehebatannya dengan cara mengalahkan pemain nomor 2 di dunia. Bahkan hal itu pun juga diakui oleh semua penonton lain di seluruh dunia yang menyaksikan siaran pertandingan ini secara langsung melalui layar kaca. Nah, setelah beberapa saat berlalu, kini giliran Corona Renzelah yang mulai menunjukkan kemampuannya lagi. Karena tepat pada panel berikutnya, dia pun mampu merespon dengan cepat semua pergerakan dari Isagi atas dasar kepercayaannya kepada Isagi. Bahwa Isagi pasti bisa menahan tendangan dari CP itu. Lalu di saat yang bersamaan, dia pun langsung berlari menuju ke arah yang berlawanan untuk menyambut bola liar yang berhasil ditendang oleh Isagi. Melihat hal itu di depan matanya, Isagi pun langsung tersenyum sambil berteriak menuju ke arah Kurona. Bagus Kurona, pertahankanlah bola itu. Karena mulai dari sini kita akan menghancurkan mereka. Tidak hanya itu, tepat setelah Kurona sudah mulai berlari pada sisi sebelah kiri lapangan, maka di saat yang bersamaan, Isagi pun kini mulai ikut berlari juga di samping Corona Renze sambil berkata di dalam hatinya, baguslah, akibat pertahananku barusan, sekarang permainan semua orang di dalam lapangan menjadi semakin berantakan. Hal itu tentu saja merupakan sebuah keuntungan bagiku. Karena dengan begini, maka pilihanku untuk bisa menciptakan permainan dan juga mencetak gol ke gawang mereka menjadi semakin terbuka lebar. Intinya, selain pertarungan adu kekuatan dan juga adu kemampuan, ternyata di dalam pertandingan tersebut terdapat pertarungan adu mental juga. Dan di antara semua pemain lain, Isagi merupakan salah satu karakter dengan mental baja yang paling hebat. Hal itu pun terbukti secara langsung melalui penjelasan berikut. Bahwa walaupun Kaisar adalah pemain yang hebat, namun setelah dirinya melihat jika Isagi berhasil mengalahkan CP, maka seketika pola permainan dari Kaisar pun menjadi semakin lambat. Hingga saat ini, Kaisar pun tidak mampu merespon dengan cepat pergerakan dari Isagi itu, dan sekarang malah tertinggal jauh di belakangnya. Hal yang sama pun terlihat juga dari permainan BKG Reo dan juga Seishiro Nagi. Di mana pada panel berikutnya, nampak Reo dan juga Nagi yang mampu dilewati dengan sangat mudah oleh Isagi dan juga Kurona akibat dirinya tidak siap. Tapi sayangnya semua momentum permainan ini tidaklah berlangsung dengan sangat mulus. Karena pada kesempatan itu, tiba-tiba saja muncullah salah satu badut paling egois yang mulai mengacaukan permainan dari Sageyoji dan juga mengganggunya. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Yukimiya Kenyu? Di mana pada panel itu, Yuki pun tanpa pikir panjang langsung menabrak tubuh Isagi dari arah samping dan juga merebut bola itu dari kaki Isagi dengan menggunakan teknik body charge-nya. Melihat kedatangan dari Yuki yang sangat tidak terduga itu, Isagi pun sama sekali tidak bisa menahannya. Hingga pada akhirnya bola pun berhasil direbut dengan sangat mudah dan Yuki pun seketika langsung berlari dengan sangat cepat menuju ke arah lini pertahanan dari tim Jerman dengan menggunakan kemampuan dribblenya. Ya, walaupun pada dasarnya
Kehebatan dan kemampuan individual dari Yuki Miyakenyu sama sekali tidak bisa kita pungkiri. Mengingat pada panel berikutnya, Yuki pun mampu mengalahkan dan juga melewati semua pemain bertahan dari tim Inggris tanpa ada sedikit pun hambatan yang berarti. Nah, supaya kalian tidak kesal, maka di dalam 1 menit ke depan, kami pun akan mencoba untuk menjelaskan mengenai apa alasan dari permainan Yuki yang sangat terburu-buru itu. Bahkan sampai nekat untuk merebut bola dari temannya sendiri, yaitu Isagi Oichi. Singkatnya begini, saat ini kondisi mata dari Yuki Miyakenyu sudah menjadi semakin parah karena penyakit kebutaan yang dialami oleh Yuki kini kembali kambuh atau kembali muncul lagi. Akibat Yuki sudah bermain di dalam lapangan terlalu lama, serta kondisi fisik dari Yuki yang saat ini juga sudah mulai kelelahan. Atau dengan kata lain, pandangan mata dari Yuki saat ini sudah mulai tidak jelas. Dan jika pada akhirnya pertandingan ini berakhir sebelum Yuki bisa membuktikan kemampuannya kepada seluruh dunia, maka bagi Yuki, hal itu sama saja seperti akhir dari karir sepak bolanya. Jadi sebelum pertandingan ini berakhir, dan sebelum mata Yuki buta permanen, maka Yuki pun bernafsu tinggi untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan, walaupun harus dengan menggunakan cara yang kotor. Itulah yang menjadi alasan bagi Yuki, kenapa dirinya malah merebut bola dari kaki Isagi, dan malah bermain dengan seorang diri. Singkat cerita, tepat setelah Yuki sudah tiba di area jantung pertahanan dari tim Inggris, dia pun tanpa pikir panjang seketika langsung berkata kepada dirinya sendiri, "Hah, ini adalah hal yang aku tunggu-tunggu, di mana aku akan mencetak gol melalui sebuah serangan balik super cepat ketika mental dari para pemain lawan sedang tidak siap akibat dihancurkan oleh Isagi Oichi. Karena dengan kondisi seperti ini, maka aku pun bisa bergerak dengan leluasa untuk melewati mereka semua dalam duel perebutan bola 1 lawan 1. Hingga pada panel berikutnya, Yuki yang saat itu sudah mampu berdiri dengan bebas di depan area kotak penalti akhirnya seketika langsung memutuskan untuk melesatkan satu buah tendangan langsungnya menuju ke arah sudut kiri atas dari gawang tim Inggris. Tapi sayangnya kali ini Yuki lah yang harus kembali dibuat kecewa. Karena pada momen itu, lagi-lagi sebuah hal yang sangat menarik malah kembali terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada momen ini, CP pun tiba-tiba saja langsung berlari tepat di samping Yuki Miyakenyu, serta di saat yang bersamaan, dia pun seketika langsung melompat sekuat tenaga menuju ke arah sudut kanan atas gawang sambil melayangkan satu tendangan saltonya. Yap, kurang lebih sama persis dengan apa yang sebelumnya telah dilakukan oleh Isagi Oichi untuk menggagalkan tembakan dari CP. Akibatnya, bola hasil tendangan super dari Yuki Miyakenyu akhirnya berhasil dibuang ke arah yang berlawanan. Dan gol pun sekarang kembali gagal tercipta melalui permainan kotor dari Yuki Miya. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, CP pun dengan penuh emosi seketika langsung berkata kepada Yuki Miyakenyu, "Hah, menyedihkan. Jangan pikir hanya dengan kemampuan itu, kau bisa mengalahkan tim kami." Melihat semua hal itu terjadi di depan matanya, Yuki pun seketika langsung nampak sangat frustasi. Mengingat satu-satunya peluang emas bagi dirinya untuk bisa mencetak gol sekarang malah menjadi hilang tak bersisa. Namun yang sebaliknya justru malah terlihat dari sudut pandang Jinpachi Eko. Di mana pada panel berikutnya, Jinpachi pun sambil tersenyum seketika langsung berkata, "Hah, baguslah. Aku senang karena kali ini CP berhasil memblokir tembakan langsung dari Yuki Miya. Karena jika sampai Yuki mampu mencetak gol, maka sebuah bencana besar malah akan terjadi kepada dirinya. Sama seperti apa yang saat ini sedang terjadi kepada Seiseronagi." Mendengar ucapan dari Jinpachi itu, Anri pun seketika langsung bertanya, "Hah? Kenapa kau malah berkata seperti itu? Padahal jika Yuki bisa mencetak gol, maka hal itu adalah sebuah keuntungan bagi Akademi Sepak Bola Blue Lock." Nah, disinilah akhirnya Jinpachi pun mulai menjelaskan kepada kita semua mengenai apa alasan Jinpachi menjadi senang melalui beberapa potongan panel manga berikut. Di mana pada gambar yang pertama ini, Jinpachi yang saat itu sedang makan pop mie seketika langsung berkata, "Dengar, tidak ada satupun yang bagus dari sebuah gol yang kebetulan. Dan faktanya, gol yang sebelumnya berhasil diciptakan oleh Nagi adalah sebuah kebetulan saja. Mengingat perkembangan dari Mikage Reola yang pada akhirnya berhasil membuat Nagi bisa mencetak gol bukan hasil permainan dari dirinya sendiri. Yang artinya, Nagi tidak akan pernah bisa untuk mengulangi golnya barusan. Apalagi saat ini Isagi sudah bisa membaca semua permainan dari mereka. Jadi jika sebuah gol dari dirinya tidak bisa diulangi lagi, maka hal itu sama saja tidak ada gunanya. Mengingat striker nomor 1 di seluruh dunia adalah orang yang bisa mengulangi proses terciptanya gol secara berkali-kali." Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Jinpachi pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. "Lihatlah,
Saat ini Yuki Miyakenyu hanyalah bermain seperti seorang anak kecil saja, di mana pada praktiknya dia pun hanya memikirkan dirinya sendiri. Ingat, egois dan bodoh itu beda tipis, serta percaya diri dan juga khayalan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Tapi faktanya Yuki dan juga Nagi tidak bisa membedakan semua hal itu. Jadi selama si bodoh itu masih terus bermain di dalam fantasi semu, maka sampai kapanpun kesuksesan tidak akan pernah datang kepada dirinya. Oh iya, semua potongan dialog di atas adalah perkataan asli yang diucapkan oleh Jinpachi Ego. Di mana secara garis besar Jinpachi sangat senang ketika Yuki gagal mencetak gol. Karena dengan begitu, maka peluang bagi Yuki untuk bisa berevolusi saat ini malah menjadi semakin terbuka lebar. Dan satu-satunya orang di dalam lapangan yang mampu menjadikan Yuki sebagai alatnya hanyalah orang itu saja. Atau dalam tanda kurung adalah Isagi Oichi. Oleh karena itu, mari kita serahkan sisanya kepada Isagi. Dan biarkan pertandingan ini terus berlangsung sambil kita melihat perkembangan dari Isagi. Mengenai bagaimana dirinya bisa menyusun potongan-potongan puzzle yang berserakan di dalam lapangan untuk bisa dirangkai menjadi sebuah permainan indah di dalam proses mencetak gol selanjutnya. Nah, itulah kata-kata terakhir dari Jinpachi Ego di dalam pertandingan ini. Karena mulai dari episode selanjutnya, jalannya pertandingan di antara kedua tim ini akan menjadi semakin panas. Mengingat di ujung pertandingan ini adalah waktunya bagi Isagi untuk bisa berevolusi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dan salam baku hantam.